Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Eh, saya siang ini diajak diskusi tentang pengadaan barang jasa di rumah sakit daerah dalam kaitannya dengan pengadaan alat kesehatan di era corona dan alternatif solusinya. Sebelum saya membahas, tentu saya ingin memperkenalkan dulu apa sih rumah sakit itu gitu, karena teman-teman tentu sebagai uh, anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia bukan hanya bergerak di rumah sakit saja, tetapi juga di berbagai sektor. Maka yang pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu seperti yang disampaikan oleh Bu Mutiara selaku moderator. Ini aktivitas saya yang sekarang sedang work from home sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini sebaiknya social distancing perlu dilakukan dengan ketat. Oleh karena itu kita adakan diskusi melalui webinar ini sangat tepat. Baik, saya akan memperkenalkan apa itu rumah sakit daerah. Pada dasarnya rumah sakit itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari ribuan proses. Ada ribuan proses. Saya pernah menghitung di salah satu rumah sakit kelas B di kabupaten, itu tidak kurang dari 2.500 SPO yang harus dibuat agar proses interaksi banyak orang dan banyak profesi ini bisa menghasilkan output yang maksimal. Ya, itu terdiri dari SPO pelayanan, SPO administrasi juga di sana. Secara umum SPO administrasi saya selalu memberikan contoh yang paling mudah dibayangkan. Bagaimana mencatat pemasukan uang, apakah uang diterima baru dicatat atau dicatat baru diterima. Lalu bedanya dengan mengeluarkan uang. Dikeluarkan dulu baru dicatat atau dicatat dulu baru dikeluarkan. Itu tentu ada SPO-nya. Apalagi di bidang pelayanan yang menyangkut nyawa orang. Yang kedua, rumah sakit daerah adalah entitas pemerintah daerah. Secara umum berarti mengikuti regulasi yang berlaku di pemerintah daerah tersebut. Jadi meskipun rumah sakit sifatnya teknis, tetapi secara umum, terutama dalam tata kelola korporasinya atau tata kelola rumah sakitnya, mengikuti regulasi yang berlaku di pemerintah daerah. Saat ini rumah sakit daerah mencapai lebih dari 775 rumah sakit, bahkan terakhir saya buka di rumah sakit online sudah 785 yang tersebar di seluruh Nusantara dengan kondisi dan situasi daerah yang sangat variatif. Sebagaimana kita ketahui, tentu pemerintah daerah DKI kalau kita bandingkan dengan pemerintah daerah yang ada di NTT, di Rote, Ndau sana juga tentu sangat berbeda sekali. Jadi sangat variasinya luar biasa. Demikian juga yang di kawasan timur. Nah, rumah sakit sebagai entitas Pemda, kita perlu mengetahui tentang tugas-tugas utama Pemda. Tugas utama Pemda tentu yang pertama melindungi masyarakat, yang kedua melayani masyarakat, yang ketiga memberdayakan masyarakat, dan yang keempat menyejahterakan masyarakat. Di mana posisi rumah sakit daerah? Yaitu berada di melayani masyarakat. Untuk melayani masyarakat diperlukan seperangkat alat atau tools yang terdiri dari sekurang-kurangnya regulasi, sarana prasarana untuk melayani tersebut, SDM yang sesuai kompetensinya dengan karakteristik pelayanan, dan tentu anggaran yang memadai. Nah, ketika bicara tentang keempat tools ini, tentu rumah sakit daerah tidak bisa diperlakukan sebagai atau seperti pelayanan umum lainnya. Oleh karena itu, untuk rumah sakit daerah ada pengecualian yang disebut PPK BLUD. Itu yang terjadi sekarang ini. Kemudian pengelolaan rumah sakit daerah berdasarkan tata kelola rumah sakit itu sebenarnya mengelola 3 hal pokok. Jadi di rumah sakit itu ada tata kelola rumah sakit dan ada tata kelola klinis. Tata kelola klinis nanti untuk pelayanan dan tata kelola rumah sakit itu lebih banyak bicara tentang korporatnya, yaitu mengelola SDM-nya, mengelola anggaran, dan mengelola barang. Dan mengelola barang ini bagi rumah sakit daerah yang melaksanakan PPK BLUD itu mempunyai fleksibilitas pengelolaan.
Untuk apa? Tentu untuk sebuah pelayanan yang bermutu. Nah, ketika kita bicara tentang pengelolaan rumah sakit daerah, itu pada dasarnya dalam situasi normal, dilaksanakan sehari-hari, dalam situasi mendesak, ketika ada kebutuhan mendesak, dan ada situasi darurat, ketika lingkungan eksternal menjadikan keadaan darurat bagi rumah sakit daerah tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal pengelolaan barang, tentu dimulai dari perencanaan, ini dalam situasi normal, lalu ada pelaksanaan, mulai dari pengadaan dan seterusnya, penggunaan utilitas dan seterusnya, lalu juga pertanggungjawaban. Dalam hal pengelolaan barang secara umum, tentu sama di semua aspek. Nah, pengadaan barang jasa di rumah sakit daerah PLUD, ini masih dalam kondisi normal. Ada dua hal yang sebagai dasar hukumnya. Yang pertama PP 23 2005 yang diubah dengan PP 74 2012, yaitu pengadaan barang jasa PLU berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Nah, ini sengaja saya tulis merah, kenapa? Karena tentu terminologi praktek bisnis yang sehat di pemerintah berbeda dari pihak private atau swasta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah yaitu dibebaskannya sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang jasa di pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi. Sementara Perpres 16 2018 pasal 61 jelas-jelas mengecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden ini, yaitu pengadaan barang jasa pada badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Semuanya untuk apa sih sebetulnya? Semuanya dalam rangka meningkatkan pelayanan. Jadi kita tahu semua pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah selalu terkendala oleh mekanisme-mekanisme yang ketat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan kecepatan pelayanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya singgung tentang praktek bisnis yang sehat. Dari dua aspek tentu kita bisa lihat apa yang dimaksud praktek bisnis yang sehat itu. Yang pertama adalah pengadaan barang jasa sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jadi tidak harus habis anggaran. Tetapi ketika anggarannya kurang, ada fleksibilitas penambahan anggaran. Jadi sesuai kebutuhan. Ya, kalau dulu sebelum PLU, pengadaan barang jasa sesuai dengan anggaran yang tersedia. Beli alat yang nilainya 1 miliar, ya sudah harus habis 1 miliar. Tetapi kalau PLU tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tentu akan mempengaruhi manajemen logistik nanti, misalnya just in time dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengadaan barang jasa sesuai dengan kemampuan keuangan. Apa yang dimaksud kemampuan keuangan? Itu sangat tergantung dari likuiditas keuangan. Artinya, meskipun rumah sakit yang menjalankan PLU ini tidak punya uang cash banyak, tetapi ketika likuiditas keuangannya bagus dan memungkinkan untuk melakukan pinjaman, lalu bisa pinjam untuk pengadaan barang jasa. Ini yang dimaksud pengadaan barang jasa sesuai dengan kemampuan keuangan. Selanjutnya, secara umum tata kelola pengadaan barang jasa di rumah sakit seharusnya mensinergikan 4 stakeholder pengadaan. Pertama, manajemen tentu kepentingannya adalah mengoptimalkan pelayanan, to optimize the services, yaitu kepentingan manajemen. Kepentingan panitia bertujuan untuk memaksimumkan anggaran, to maximize fund. Berarti bukan menghabiskan anggaran, tetapi anggaran yang tersedia bisa dibelanjakan untuk kepentingan yang maksimal. Kemudian SPI tentu bertujuan untuk memaksimalkan kendali biaya yang di dunia health economic disebut cost containment. Ini mungkin untuk teman-teman di akuntan dan di ekonomi itu tidak mengenal istilah cost containment, tapi di dalam health economy kita mengenal adanya istilah cost containment. Yang intinya adalah menekan pemborosan, betulnya, bukan efisiensi. Ya, jadi menekan pemborosan. Dan terakhir adalah user bertujuan untuk maksimumkan penggunaannya atau to maximize utilities. Jadi ketika sudah diberikan barang, ketika sudah ada sediaan, lalu bagaimana memaksimalkan atau utility-nya. Nah, fleksibilitas Bapak Ibu sekalian tentang rumah sakit daerah yang melaksanakan PPK PLUD itu dilihat dari sumber anggaran yang
tersedia. Ketika sumber anggaran itu dari APBN dan APBD, itu tidak fleksibel. Pengadaan barang jasa mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa pada umumnya. Itu yang anggaran yang berasal dari APBN dan APBD, meskipun rumah sakit tersebut telah melaksanakan PPK PLUD. Untuk anggaran yang bersumber dari non-APBN, non-APBD, saya sebut non-APBN, non-APBD itu misalnya berasal dari jasa layanan, dari kerjasama, dari hibah, dan sebagainya. Itulah yang fleksibel, termasuk di dalamnya fleksibel dalam hal pengadaan barang jasa. Nah, bagaimana dengan APBN dan APBD? Tentu bisa dikecualikan fleksibel ketika dalam keadaan darurat. Itu sudah tercantum dalam Perpres 16 tahun 2018. Nah, pengadaan barang jasa sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita bagi menjadi 3 situasi. Yang pertama situasi normal sehari-hari seperti yang lalu. Yang kedua adalah kebutuhan mendesak. Dan yang ketiga adalah keadaan khusus atau darurat. Ada beberapa teman yang menggabungkan jadi satu, kebutuhan mendesak dan keadaan khusus ini, tetapi nanti ini sebetulnya 2 hal yang berbeda. Slide berikutnya kami akan menjelaskan masalah ini. Ketika pengadaan barang jasa situasi normal, tentu berpedoman pada rencana bisnis dan anggaran, lalu DIPA-nya, lalu bagaimana manajemen sediaan, minimum stoknya juga harus dikelola dengan baik, kemudian first in, first out, first expired, first out, gitu ya. Kemudian just in time, lalu di sana ada ambang batas. Ambang batas itu boleh melebihi pagu anggaran yang telah direncanakan ketika itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, jadi boleh melampaui pagu anggaran, itu ambang batas. Kemudian pengadaan barang jasa untuk kebutuhan mendesak itu untuk skala internal rumah sakit daerah. Nah, ini yang tadi saya katakan bedanya dengan yang darurat. Ini justifikasi adalah internal dari rumah sakit daerah. Jadi misalnya obat tertentu habis yang itu diperlukan oleh pasien secara cepat, itu justifikasinya internal rumah sakit daerah. Lalu boleh melakukan pergeseran belanja dalam satu jenis belanja. Jadi bergeser-geser belanjanya boleh. Sebagaimana kita ketahui jenis-jenis belanja itu di pemerintah daerah ada 3 kelompok besar, belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang jasa. Ya, tentu juga tetap bisa menggunakan ambang batas. Pengadaan barang jasa dalam keadaan khusus, pengadaan barang jasa dalam penanganan dalam keadaan darurat. Nah, ini justifikasinya dari kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah belum mendeklar bahwa keadaannya adalah keadaan darurat, maka kita belum bisa melaksanakan pengecualian-pengecualian tersebut. Nah, di dalam Perpres 16 2018 pasal 15 itu bisa siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan. Nah, bagaimana dengan SE KPK nomor 8 tahun 2020? Itu baru saja ditandatangani kemarin siang, tanggal 2 April. Itu baru saja mengeluarkan SE dan cepat sekali beredar karena ini memang untuk mengingatkan kita semua. Di sana intinya, prinsip pengadaan barang jasa pada kondisi darurat itu berdasarkan efektivitas dan transparansi serta akuntabilitas, dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik atau value for money. Ini harga terbaik dalam situasi darurat ini kita harus hati-hati betul, oleh karena value for money dari menit ke menit, dari detik ke detik bisa berubah, maka di sini perlu tertib administrasi yang ketat sehingga suatu saat nanti bisa menunjukkan bahwa value for money pada saat diputuskan pembelian itu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan sementara harga bukan variabel tunggal karena dalam pengadaan barang jasa, karena ada variabel lain yang sebagai pembentuk harga, terutama kualitas dan waktu di tengah situasi darurat. Tadi saya katakan, jadi secara kelakar mengatakan, tanya harganya berapa, 300.000, oke, mengadakan diskusi dalam satu rumah sakit, 10 menit kemudian tanya kembali, harganya sudah 350, bahkan 400.000. Ini yang situasi darurat. Oleh karena itu, memang harus betul-betul ini harga terbaik ini, value for money ini menjadi
concern teman-teman sekalian. Nah, dalam darurat bencana kita tahu kurun waktunya diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Maka tidak ada pilihan lain, rumah sakit daerah harus membuat timeline mulai dari perencanaan dan sebagainya. Kita sudah lewat dari siaga darurat, berarti kita sudah masuk fase tanggap darurat, dan jangan lupa nanti ada fase pemulihan ke transisi dari tanggap darurat ke pemulihan. Selanjutnya, data terakhir sampai dengan kemarin, tren COVID-19 secara nasional dari tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 2 April itu jumlahnya 1.790 case. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Kenapa yang sembuh masih sedikit? Karena lama perawatannya juga tidak bisa singkat. Jadi itu juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Kalau kita tengok kemudian peningkatan penambahan kasus perharinya, kita lihat seperti ini, ya, di tanggal 13 Maret sudah mulai meningkat dengan tajam, kemudian setelah itu naik terus, sementara yang dirawat belum sempat sembuh, sehingga secara kumulatif jumlahnya semakin banyak, yaitu 1.790 orang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat situasi 3 bulan di dekade 2020 ini, COVID-19 merupakan penyakit baru. Jumlah COVID-19 meningkat tajam, di grafik tadi sudah disebutkan. Tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 2 Maret yang pertama kali ditemukan adalah 2 kasus, tanggal 2 April menjadi 1.790. Dan ternyata karena penyakit baru ini, memerlukan pelayanan, memerlukan sarana, prasarana, dan alat khusus yang sebelumnya rumah sakit tentu tidak menyediakan, kalau toh menyediakan dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan ini karena juga penyakit baru, harus bagaimana pedoman penata laksanaannya, SOP-nya, SDM-nya, lalu manajemen sediaannya juga bagaimana. Nah, kalau kita lihat dari 1.790 tadi, 80% sampai saat ini masih dirawat, lalu yang meninggal sekitar 8%, yang sembuh baru 6%. Mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi yang meninggal, karena kita tahu yang meninggal ini biasanya ada komorbid atau ada faktor predisposisi, misalnya kencing manis, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Nah, pengadaan sediaan untuk pelayanan COVID-19, kita tahu sediaan semakin langka, kita baca di media cetak, kita lihat di media TV, kita lihat di media sosial lainnya, itu sediaan semakin langka, lalu pengaruhnya pada proses pengadaan. Nah, bagaimana pengadaan pada situasi darurat itu sendiri? Yaitu lama pembelian tentu unpredictable. Unpredictable dari sisi penyediaan barang dan dari sisi pengiriman. Sementara itu harga berubah terus seperti tadi yang saya sampaikan. 10 menit setelah rapat diputuskan untuk membeli, tanya lagi sudah berubah lagi harganya. Ya. Lalu tidak dapat mengandalkan pada satu penyedia barang. Ini dalam situasi darurat. Jadi tentu rumah sakit harus paham betul bahwa apabila tergantung pada satu penyedia barang kemudian terganggu atau terhambat, maka pelayanan menjadi terhambat. Berikutnya adalah kebijakan tentang minimum stok juga harus ditinjau ulang. Karena memang tidak bisa kita mengadakan minimum stok sebagaimana pada situasi normal. Nah, sumber anggaran penanganan COVID berasal dari mana? Ada 4 sumber anggaran utama yang sebetulnya. Yang pertama adalah dari APBN, yang kedua dari APBD, yang ketiga dari dana PMD, yang keempat adalah hibah, dan yang kelima adalah pinjaman. Kenapa ini dibedakan? Karena memang masing-masing mempunyai prosedur yang berbeda-beda. Kemudian untuk sumber anggaran dari APBN, prosedurnya tentu perlu waktu, perlu juklak, perlu petunjuk, dan sebagainya. Lalu asalnya dari mana? Karena rumah sakit daerah bisa dari Kementerian Dalam Negeri, bisa dari Kementerian Kesehatan, bisa dari BNPB atau gugus tugas. Namun
dalam situasi darurat ini pada umumnya bantuan dari pusat atau yang bersumber dari APBN umumnya berupa barang. Kendalanya adalah kendala distribusi atau pengiriman. Ketika sumber anggaran dari APBD, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan Permendagri 20 tahun 2020, di mana Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia di anggarannya. Dalam situasi normal, Pemda tidak boleh mengeluarkan uang yang tidak tersedia di anggaran. Tetapi dalam situasi COVID ini, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia, yang selanjutnya nanti akan dimasukkan ke dalam rancangan perubahan APBD. Lalu setelah itu nanti di dalam perubahan APBD dia akan dimasukkan ke dalam pembebanan langsung pada belanja tak langsung. Sumber anggaran dari BLUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepala daerah. Jadi meskipun fleksibel harus ada peraturan kepala daerahnya dulu tentang mengatur tentang pengadaan barang jasa yang bersumber dari anggaran BLUD, dan ini tentu lebih fleksibel di dalam pengelolaan keuangan, lalu juga tetap mempertimbangkan likuiditas keuangan. Sumber anggaran yang berasal dari hibah itu bisa tunai, tentu itu harus menertibkan prosedur anggaran. Ada hibah mengikat, ada hibah tidak mengikat. Lalu kalau dalam bentuk barang biasanya juga masalah pengiriman. Pengalaman kemarin mengirim ke bantuan ke Gorontalo ternyata juga tidak bisa segera terkirim karena masalah pengiriman. Pinjaman di dalam keadaan darurat tampaknya sulit untuk dilakukan karena tentu harus ada peraturan kepala daerahnya dulu, lalu prosedurnya bagaimana, lalu perlu waktu. Jadi padahal kita berkejaran dengan waktu di dalam situasi darurat. Nah, sebetulnya dalam pemenuhan kebutuhan tenaga, itu instansi pemerintah tidak boleh mengangkat tenaga di luar ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Jadi P3K. Jadi ada PNS dan ada P3K. Tidak boleh mengangkat tenaga di luar itu. Tapi dalam kondisi darurat boleh mengangkat di luar itu selama menghadapi keadaan darurat pandemi COVID-19. Demikian juga kebijakan semua dak fisik harus dihentikan kecuali bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Ini surat edaran Menteri Keuangan. Nah, kita masuk dalam keadaan khusus. Apa saja yang diperlukan? Ada kebutuhan bahan medis habis pakai, BMHP. Ada kebutuhan obat. Tentu juga perlu penambahan alat, karena biasanya ventilator itu jumlahnya terbatas. Tiba-tiba ada pandemi COVID-19 yang memerlukan banyak ventilator. Kemudian penambahan kapasitas isolasi dan isinya, termasuk ventilator di dalamnya. Tadi kita lihat grafiknya. Mudah-mudahan setelah itu tidak ada penambahan. Kalau toh ada penambahan, jumlahnya tidak banyak. Agar kita bisa menyelesaikan dengan baik. Lalu tidak kalah pentingnya juga penambahan SDM. Dan ini harus diproyeksikan sampai dengan akhir Mei sesuai dengan keputusan dari Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas yang diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Dan tentu rumah sakit juga tidak harus berhenti di situ saja, harus membuat rencana kontingensi, yaitu rencana alternatif ketika terjadi hal-hal yang di luar perencanaan. Lalu juga memperhitungkan masa transisi ke pemulihan. Ini sekedar ilustrasi saja, APD langka, harga tak menentu, jadi jangankan berbeda hari, berbeda jam, tentu harganya menjadi berbeda. Alhamdulillah sekarang BNPB sudah punya pabrik APD sendiri, terutama gaunnya yang rencananya akan memproduksi 1 juta gaun. Gitu. Kemudian kendalanya apa? Tadi sudah saya paparkan bahwa rumah sakit itu dikecualikan melaksanakan PPKBLU. Ada kendalanya banyak. Pertama dari internal rumah sakit sendiri, di mana teman-teman tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena kita tahu dinamika rumah sakit daerah atau di daerah itu dinamika mutasi promosi jabatan luar biasa, sehingga sudah mulai paham tiba-tiba dipromosikan atau dimutasi ke tempat lain, lalu diganti orang baru. Itu juga merupakan kendala. Kemudian dari pihak eksternal juga bagaimanapun juga karena rumah sakit daerah merupakan entitas Pemda, maka
teman-teman Pemda yang berhubungan dengan rumah sakit seharusnya paham tentang apa itu BLUD yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Ketika karena ini pengecualian, pada umumnya juga tidak terlalu paham tentang BLUD. Nah, kesimpulannya, pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat. Yang pertama, karena ini rumah sakit pemerintah, beda dari rumah sakit swasta. Maka yang pertama tentu legalitas situasi, yaitu mendesak atau darurat. Tadi sudah saya sampaikan, mendesak itu skalanya internal rumah sakit. Ketika kekurangan obat di luar situasinya normal, itu yang mendeklar adalah atau yang memutuskan adalah internal rumah sakit. Tetapi darurat itu yang mendeklar harus kepala daerah. Sebelum kepala daerahnya menyatakan kondisinya darurat, tentu tidak bisa rumah sakit mengadakan barang jasa dalam kondisi darurat. Yang berikutnya, tidak boleh mengandalkan satu supplier, tentu harus multi supplier, karena satu tidak bisa menyediakan karena sesuatu hal terhambat penyediaannya, maka bisa supplier yang lain yang bisa menyediakan. Dan jangan lupa, sesuai dengan edaran dari KPK nomor 8 tadi, tentu harus betul-betul menyiapkan pedoman SPO pengadaan dalam keadaan darurat. Itu yang harus dibuat. Kenapa? Karena SPO pengadaan dalam situasi normal tidak bisa digunakan sebagai SPO pengadaan dalam kondisi darurat. Kemudian berikutnya adalah menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi situasi yang memanjang barangkali. Tapi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan tidak memanjang, atau dalam kondisi yang lebih parah. Kapan memanjang, kapan lebih parah? Menurut saya ada dua hal yang sangat berperan di sini. Satu, yaitu tentang ketaatan terhadap social distancing. Apakah betul-betul dipatuhi bahwa social distancing itu, apakah betul-betul dipatuhi tentang jaga jarak, apakah betul-betul dipatuhi tentang bagaimana cuci tangan yang benar dan kapan harus cuci tangan dan sebagainya. Ya, jadi itu bisa berpengaruh pada lamanya situasi pandemi ini atau lebih parahnya. Lalu juga jangan lupa nanti setelah itu tentu ada perencanaan dari masa transisi ke pemulihan. Kenapa? Karena nanti ketika menambah ruang isolasi sudah diperbesar, kemudian tidak diperlukan lagi, itu harus dikembalikan ke masalah yang situasi normal. Terakhir, kata kuncinya bagi rumah sakit daerah, yang pertama dalam keadaan darurat harus diselesaikan dengan cara-cara di luar keadaan normal, yaitu cara-cara darurat juga. Oleh karena itu tadi saya selalu memesankan adanya memberikan pesan, adanya pedoman, adanya SPO dan sebagainya, karena dengan begitu kita semua bekerja sesuai dengan pedoman dan SPO yang telah disepakati dan ditetapkan bersama-sama. Karena apa? Karena ini sekali lagi instansi pemerintah, ketika nanti setelah situasi normal, dokumen dibuka tidak didukung oleh dokumen yang tertib, maka ini akan menjadi masalah tersendiri. Lalu tetap mengacu pada tata kelola yang baik, good corporate governance, meskipun kondisinya darurat, tetapi sesuai dengan edaran. Kalau kita baca edaran dari KPK tadi, macam-macam itu ya, jadi intinya sebetulnya adalah tetap mengacu pada tata kelola yang baik. Dan yang terakhir, dokumentasi yang tertib sangat bermanfaat di kemudian hari, agar sekali lagi dokumen yang tertib ini akan menyelamatkan teman-teman yang ada di rumah sakit daerah ketika melayani pasien COVID situasi pandemi ini, dan itu karena dilaksanakan di luar cara-cara normal. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.